pada kesempatan malam hari ini mengusulkan kepada Bapak Fadlijon bahwa ada upaya-upaya pembelokan sejarah masuknya Islam di Nusantara yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh klan Balawi. Bahwa Islam di Indonesia, Islam di Malaysia, Islam di Brunei, Islam di Thailand, Islam di Filipina, itu semua disebarkan oleh kaum Balawi. Klan Balawi sudah mempunyai kitab-kitab sejarah tentang masuknya Islam di Indonesia. Itu sekitar 12 buku-buku yang saya ketahui yang ditulis oleh Balawi tentang masuknya Islam di Indonesia, bahwa masuknya Islam di Indonesia ini terkait dengan keluarga Balawi semua. Nah, jadi mereka kitab-kitabnya memang tidak beredar di Indonesia. Ini kebanyakan kitabnya beredar di luar negeri. Mereka rajin mencatat di Wikipedia. Mereka rajin mencatat di portal-portal Timur Tengah. Ini wahai Menteri Kebudayaan Bapak Haji Fadlijon, agar ini diprotek, jangan sampai ini masuk ke dalam membawa banyak dampak. Di antaranya dampak kepada pejabat-pejabat kita, menteri-menteri kita. Coba kita lihat kemarin di mana Bapak Fadlijon sebagai Menteri Kebudayaan juga sudah mempunyai perhatian terhadap sejarah, di mana dalam sebuah podcast, ya, sebuah berita, saya melihat bahwa Bapak Fadlijon juga akan merehistoriografi kembali catatan-catatan sejarah yang tidak sesuai dengan fakta-fakta sejarah yang sesungguhnya, di mana Bapak Fadlijon ingin bahwa bagaimana kita catat ulang kembali sejarah-sejarah keindonesiaan, baik keindonesiaan di hari ini maupun keindonesiaan di masa lalu, bahkan sebelum prasejarah, ya, yang tidak sesuai dengan fakta-fakta ilmiah yang baru ditemukan berdasarkan sumber-sumber baru yang sekarang bisa dieksplorasi. Nah, ini tentu kita sangat mendukung upaya-upaya dari Bapak Fadlijon sebagai seorang Menteri Kebudayaan. Dan saya juga pada kesempatan malam hari ini mengusulkan kepada Bapak Fadlijon bahwa terutama mulai abad di mana agama Islam itu masuk Nusantara, ada upaya-upaya pembelokan sejarah masuknya Islam di Nusantara yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh klan Balawi. Klan Balawi sudah mempunyai kitab-kitab sejarah tentang masuknya Islam di Indonesia. Itu sekitar 12 buku-buku yang saya ketahui yang ditulis oleh Balawi tentang masuknya Islam di Indonesia, bahwa masuknya Islam di Indonesia ini terkait dengan keluarga Balawi semua. Nah, jadi mereka kitab-kitabnya memang tidak beredar di Indonesia. Ini kebanyakan kitabnya beredar di luar negeri. Mereka rajin mencatat di Wikipedia. Mereka rajin mencatat di portal-portal Timur Tengah, bahwa Islam di Indonesia, Islam di Malaysia, Islam di Brunei, Islam di Thailand, Islam di Filipina, itu semua disebarkan oleh kaum Balawi. Dan ini di dalam kitab baru saya, Minhajun Nasabin, itu sudah saya catat dan sudah saya beri warning bahwa ini kitab-kitab yang di dalamnya Balawi mencatat bahwa keluarga mereka Balawi ini yang menyebarkan Islam di Nusantara. Dan ini tidak sesuai dengan fakta sejarah, di mana kaum Balawi ini masuk Indonesia abad ke-19 Hijriah, abad ke-19 Masehi, 1800-an sampai 1943, sampai di mana Jepang itu masuk ke bangsa kita. Bagaimana orang yang baru masuk abad 19 kemudian bisa menyebarkan agama Islam, di mana Islam itu telah ada pada abad ke-3 Hijriah di Aceh. Kemudian Ibnu Battuta, seorang pengelana dari Timur Tengah, itu sudah mencatat di abad ke-7 Hijriah, itu orang-orang Aceh sudah beragama Islam dengan raja yang soleh, raja yang bermadzhab Syafi'i. Nah, tentunya ini sejarah-sejarah seperti ini harus
dijaga. Memang Balawi ini kitab-kitabnya tidak beredar di Indonesia, tapi kita bisa akses di internet. Jadi 12 kitab yang menerangkan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia yang dikaitkan dengan keluarga Balawi ini, itu walaupun tidak beredar di pondok pesantren, tetapi kitab-kitabnya itu bisa kita akses di internet. Ada di arsip.net, ada di berbagai macam platform-platform yang memuat daripada kitab-kitab versi PDF. Nah, jadi ini perlu kewaspadaan nasional yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia agar kesejarahan masuknya Islam di Indonesia ditulis oleh anak-anak Indonesia sesuai dengan fakta ilmiah dan fakta sejarah yang berjalan di masa lalu. Jangan sampai orang lain menulis sejarahnya sendiri, padahal dia tidak ada kaitan dengan masuknya Islam di Indonesia. Mereka menulis sejarah itu untuk kepentingan keluarga mereka, bahwa keluarga mereka lah yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, padahal pada saat itu mereka tidak ada di Indonesia. Mereka baru datang sebagai pekerja di pertanian, di perkebunan, itu tahun 1850-an. Kemudian Islam telah terbukti dan tercatat itu sudah banyak dianut di Indonesia pada zaman Ibnu Battuta. Jadi dalam kitab Ibnu Battuta itu sekitar 700 Hijriah itu Masehinya mungkin 1000 berapa 400 ya? 1300 mungkin ya. Kan ya. Beda 700. Anggap beda 700. Beda 500 tahun kali ya. Ya, bisa. 571 tahun lah Nabi Muhammad itu kan. Ya, jadi pada abad ke-7 Hijriah di Aceh, Sumatera itu sudah ada raja yang beragama Islam dengan pemeluk yang beragama Islam. Bagaimana di Aceh sudah masuk Islam dengan seorang raja yang Islam dengan madhab Syafi'i yang sudah berkembang, kemudian dikatakan di dalam sejarah hari ini yang ditulis oleh Balawi bahwa mereka yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ini wahai Menteri Kebudayaan Bapak Haji Fadlijon, agar ini diprotek, jangan sampai ini masuk ke dalam buku-buku pelajaran. Walaupun memang hari ini hanya orang-orang yang rajin untuk mengecek di platform-platform buku PDF di dunia maya yang bisa untuk mengakses, tetapi kewaspadaan itu penting. Ya, untung para sejarawan-sejarawan kita di masa lalu itu memang sudah agak kuat, Bang Mas Rifki, di mana Buya Hamka, Hasmi dan lain sebagainya itu sudah memprotek sejarah masuknya Islam di Indonesia, baik dari versi Persia, versi Arab atau versi Gujarat. Tidak ada dari versi Yaman itu. Yang dimaksud dengan Arab itu adalah Arab Saudi dan sekitarnya, bukan Yaman itu kan. Nah, ini perlu untuk Bapak Menteri Kebudayaan, Bapak Profesor Dr. Fadlijon untuk mempunyai perhatian terhadap kesejarahan masuknya Islam di Indonesia. Saya bangga ketika Bapak Fadlijon mengatakan bahwa timnya atau para ilmuwan kita menemukan adanya fakta baru di mana sebenarnya kesejarahan bangsa Indonesia di prasejarah itu bahkan lebih tua dari apa yang selama ini ditulis. Katanya mujtahid mutlak tuh, Ubaidnya. Ubaid itu sama dengan Imam Syafi'i, mujtahid mutlak. Lah mujtahid mutlak kayak Imam Syafi'i make kan kitab-kitab deh. Laka kitab deh. Minimal senajan kemudian madhabiku laka sing ngembil kayak Sufyan As-Tsauri, tapi ada hikayat di dalam kitab-kitab Imam Syafi'i tentang Sufyan As-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, tentang Ibnu Huzaimah, tentang Daud Ad-Dohiri, kan ada, walaupun madhabnya tidak tersebar hari ini. Tapi Ubaid bin Ahmad bin Ishaq melaka. Kenapa laka? Ya laka wonge. Wong iki laka. Uli gawe-gawe doang.
Dua anak ngakuni alwi. Alwi maning mujtahid mutlak maning wis oras sing paling tinggi ku ulama ku mujtahid mutlak. Wali sing paling tinggi Qutbul Aqtab. Iku kabeh dijukut nang dheweke kabeh. Coba, lamun orang mujtahid mutlak engko niku keturunan luhur iku disebut Qutbul Aqtab. Wali kutubnya seluruh para wali-wali kutub. Luar biasa. Iddia kullas syaraf kullal karam. Setiap kemuliaan semuanya diambil semua sama sejarah mereka. Deleng ning kitab-kitab siapa itu mujaddid Islam dari masa ke masa. Lihat dalam Bughyatul Mustarsyidin. Yang dimasukin keluarga dia semua. Wong Moro kebagian, wong Kresek, wong Banten, wong Lampung, wong Rumbia kebagian. Pokoknya yang mulia-mulia itu keluarga mereka saja. Pengakuan-pengakuan yang non-konfirmatif itu terkonfirmasi sekarang. Pengakuan non-konfirmatif masa lalu terkonfirmasi sekarang bahwa memang mereka suka mengaku. Yaitu NU didirikan, sejarahnya kan sudah dicatat itu tahun 84. Saya punya bukunya segini. Bahwa pendiri NU awal mulanya didirikan NU, Mbah Khalil mimpi. Kemudian memberikan tasbih dan tongkat. Yai As'ad Samsul Arifin suruh datang ke Mbah Yai Hasyim As'ari. Bawa tongkat dan tasbih. Mbah Yai As'adnya juga videonya masih ada sampai sekarang ceritanya tuh. Beliau itu bercerita itu masih ada sampai sekarang. Jadi yang mendirikan itu adalah Mbah Hasyim Asy'ari dan kiai-kiai Surabaya, kiai Jawa Tengah, kiai Cirebon. Kemudian yang menginspirasi, mendorong secara ruhiyah spiritual adalah Mbah Khalil Bangkalan. Yang membawa pesannya adalah Yai As'ad Samsul Arifin. Itu sejarahnya. Sekarang berubah. Bahwa Mbah Yai Hasyim Asy'ari bukan hanya menerima perintah dari Mbah Khalil, tapi juga mendapatkan restu dari Hasyim bin Yahya. Wis gawe buku. Bahkan di Diniyah DKI sudah bikin LKS untuk anak-anak. Jadi pendiri NU ceritanya siapa-siapa, bagaimana kronologisnya, masuk itu Mbak Alwi di situ. Padahal dalam cerita sebenarnya tidak ada. Kemudian makam sing wong Lampung ora diurus ga. Bab setahun maning balik iku wis dadi bin Yahya. Dibikin merek tua tahun 1670. Nanti cerita bahwa yang menyebarkan agama Islam di Lampung, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, Sultan Hasanuddin, wali-wali lian, itu nggak ada lagi. Karena Sultan Hasanuddin 1590-an. Itu 1400 misalnya ditulis itu. Nah, ini yang akan terjadi dengan sejarah kita di masa yang akan datang kalau hari ini kita tidak peduli sejarah. Karena itu nyata. Dan yang bersangkutan tidak berani untuk berdiskusi. Ada makam Eyang KRT Sumodiningrat yang ada di Semarang. Katanya namanya Hasan bin Toha bin Yahya. Itu nama KRT Sumodiningrat adalah pejuang Jogja 1811. Wafat perang melawan Inggris. Makamnya ada di jejeran Jogja, Pleren. Sekarang pindah ke Semarang.
Ditantang untuk diskusi, kenapa ini kok sejarahnya sama tapi kuburannya beda. Nggak mau, pokoknya tambleg be terus bae deken. Menaibe suwe-suwe mau wong ora kelingan. Berharap orang lelah dan melupakan. Ini yang akan terjadi. Termasuk masalah nasabiki. Wis nyata secara sejarah gagal. Ilmu nasab gagal. Tes DNA gagal. Tapi dia masih punya muhibbi. Tetepnya muhibbin yang cuma percaya ning deke bae. Ning kita medajal ngapun. Ya cuma dalam dakwah itu kita harus sesuai ajaran kiai-kiai kita. Isbir ala ma yaqulun. Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Tidak arogan. Coba lihat presiden kita, Presiden Joko Widodo, dicaci maki 10 tahun makin hebat aja. Betul apa tidak? Yang mencaci maki mah uripe nyungseng. Ana sing di penjara. Ana sih macem-macem wis ora beres. Ngedukung calon kalah melulu. Tapi Pak Jokowi dari awal mula sebelum dia naik dicaci maki sampai mau selesai dicaci maki tetap tegar dan makin barokah, makin mulia. Kayaknya Pak Jokowi ini uli ilmu Kiai Nahdlatul Ulama. Mental kita kalau mentalnya mental budak, revolusi mental. Dari mental budak, mental terjajah, mental inferior, menjadi mental para tuan, menjadi mental orang merdeka, menjadi mental superior. Leluhur kita orang-orang hebat. Kenapa hari ini kita menjadi orang-orang yang mau hanya menjadi budak? Luhur kita para raja, luhur kita orang merdeka. Tapi kenapa hari ini kita banyak dari bangsa Indonesia yang masih mau diperbudak oleh orang lain, dibohongi dengan agama untuk merusak Indonesia. Orang-orang yang menjual agama untuk memecah belah Indonesia ada. Dibohong-bohongi negara Islam. Demi Allah, kita akan mendirikan negara Indonesia ini berdasarkan syariat agama Allah. Kebetulan kemarin saya baru diundang Pak Haji Roma Irama podcast. Pak Haji juga sama sama Yai Shodikul Wa'dil Amin. Penasaran. Coba Kiai katanya terangin. Sebelum podcast kita ngobrol dulu. Coba terangin dulu nih. Sebenarnya Kiai ini yakin nggak ini bahwa Habib ini bukan cucu Nabi? Yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin. Hakul yakin, kan ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kalau hakul yakin itu udah musyahadah. Karena saya udah musyahadah kitabnya. Kalau ilmu yakin, saya dikasih tahu kayak sekarang nih, bapak-bapak yang balas baca bahwa Habib bukan cucu Nabi. Yakin. Yakin yang ngomong Kiai Iman, pengasuh pondok pesantren, anggota LBM PBNU, wakil katib PWNU Banten, ketua komisi fatwa MUI Provinsi Banten. Bisa yakin ya. Iku arane ilmul yakin. Durung pernah kepundak karo kita nih. Bikin YouTube doang. Kurang barokah ya kan dalam YouTube doang mah. Lamun ngundang mekanen ki arane ainul yakin. Sudah melihat langsung datnya saya. Ternyata katanya daripada YouTube-nya Kiai Imad itu gantengan langsungnya. Masya Allah. Ada yang ketiga, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Hakul yakin itu karena memang sudah tahu algoritmanya. Meneliti seluruh kitab yang berkaitan dengan nasab ini.
Jadi lamun arep digoyang-goyang ora bisa. Digoyang-goyang ora bisa. Senajan misalkan, makanya saya ngomong wa in aftal muftun, walaupun orang-orang berfatwa karena suatu hal mensahihkan nasabalawi, saya tidak terima. Kecuali sayanya musyahadah dalil dianya. Si kima dalilnya bohong-bohongan kabeh. Mau anak sing marah-marah. Wong Tanggul kan. Katanya Imad Dajjal. Ini ada kitabnya, kitab abad keempat. Sudah sahih di sini disebutkan bahwa Ubaid anaknya Ahmad. Ini kitab namanya Abnaul Imam. Wah, ini kitab Abnaul Imam sudah saya bahas hampir 2 tahun yang lalu ketika pertama kali saya mengeluarkan tesis saya. Seorang kiai dari Pelamunan, Banten, datang ke rumah saya. Manggilnya Abah sama saya. Kiai dari Pelamunan. Sekarang ketua PCNU Kabupaten Serang sekarang. Namanya Gus Robi. Abah, ini ada kitabnya ini. Karena dia mondoknya di Yaman. Ini ada kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam. Masya Allah, kata saya. Saya tidak ketemu kitab ini kok. Kiai Robi bisa ketemu. Sini saya lihat. Saya teliti kitabnya. Ternyata kitab ini adalah kitab palsu. Baru dicetak tahun kemarin. Tetapi mengatasnamakan tahun 473 atau 37 Hijriah. Ternyata kitabnya itu kitab aslinya 20 lembar. Dikarang oleh orang yang ada di tahun 199 Hijriah. Hanya menerangkan anaknya Sayyidina Ali dan cucunya Sayyidina Ali. Abnaul Imam fi Misra wa Syam Al-Hasan wal Husain. Tidak menerangkan yang lainnya. Karena tahunnya saja masih tahun 199 Hijriah. Sedangkan Ubaid itu wafatnya 383 Hijriah. Masa iya orang yang hidup di tahun 199 Hijriah bisa mencatat orang yang ada di tahun 383 Hijriah? Bohong apa aku? Bohong. Lah iki jebari marah-marah bahwa kitabnya sudah ditemukan, ini kitab abad keempat. Ya 473 kan kudunya abad kelima. Wis ngomongnya salah. Isinya salah. Kalau misalnya kitab itu benar, itu sing cerdas-cerdas kah sing ngebela kayak Rumel Abbas, kayak Idrus Romli, itu dulu yang akan dipakai untuk menjawab saya. Profesor Said Agil Al-Munawwar pasti akan membawa dalil itu kepada saya. Tetapi kenapa mereka tidak membawa? Karena mereka pun tahu itu kitab palsu. Dan kepalsuan itu diakui di mukaddimahnya ada. Mukaddimahnya ini kitab dikarang pada 199. Tetapi kemudian ditambahi pada abad ke-12. Ditambahi lagi pada abad sekian. Ditambahi lagi oleh yang terakhir Yusuf Jamalul Lail yang baru wafat beberapa tahun kemarin. Lah iku kitab Murtado Az-Zabidi yang katanya adalah menetapkan dan mengisbat Ba'alwi, itu kitabnya juga palsu. Kitab palsunya dari mana sih? Kiai tahu aja kalau palsu. Karena percetakan itu biasa dicetak itu menggunakan jasa peneliti. Misalnya nih ada manuskrip ditemukan di Rumbia. Manuskrip ini atas nama Pangeran Diponegoro. Panggil dari UI, pilolog, suruh nyetak. Tetapi peneliti tidak akan bohong. Dia akan cerita, manuskrip ini memang dikatakan tulisan Pangeran Diponegoro. Tetapi dilihat dari kertasnya, tidak memungkinkan dia berada pada masa Pangeran Diponegoro. Kertasnya ini dicetak atau
produksi pada tahun 1950. Sedang di Ponorogo tahun 1825. Dari jenis tulisan yang ditulis pun tidak mencerminkan tulisan yang dipakai pada tahun 1825. Ini adalah tulisan abad ke-20. Itu tahu. Dan dia ngomong bahwa menulisnya ketika di Lampung. Pangeran Ponorogo katanya menulis kitab ini di Lampung. Sedangkan tidak ada pernah berita diketahui Pangeran Diponegoro pernah ke Lampung. Itu sebenarnya Pangeran Diponegoro siapa? Tapi karena misalnya Provinsi Lampung ini ketua PCNU-nya ingin dicetak aja sesuai dengan tulisannya itu karya Pangeran Diponegoro. Begitu yang terjadi dengan kitab Ar-Raudul Jali karangan Syekh Murtadha Az-Zabidi. Coba beli kitab Ar-Raudul Jali karangan Syekh Murtadha Az-Zabidi cetakan Yaman Darul Fatah. Itu dari mukaddimahnya sudah jelas bahwa manuskrip ini tidak ditemukan sebelum keluar, dicatat, disalin oleh Hasan Muhammad Qasim. Ini orang abad 50 tahun yang lalu dia. Baru meninggal 50 tahun yang lalu. Katanya dia menyalin dari tulisan seorang yang bernama Abdul Mu'ti Al-Wafai yang berada di Khazanah Al-Wafaiyah Mesir. Tetapi sekarang manuskrip yang ada di Wafaiyah Mesirnya sudah hilang. Premen dia bisa nyatet, barang tas dicatat bisa hilang niku. Kenapa begitu? Itu bukti bahwa sebenarnya manuskrip itu tidak ada sama sekali. Karena beberapa klaim mereka punya manuskrip di dalam sebuah kitab yang namanya Uqudul Almas karya Ali bin Thahir, setelah saya konfirmasi di kitabnya bohong. Misal bahwa Imam Ahmad bin Isa berhijrah dari Basrah ke Yaman. Disebutkan oleh Imam Al-Ubaidili di dalam kitabnya. Saya buka kitabnya Imam Al-Ubaidili, tidak ada keterangan itu. Kemudian bahwa Ahmad bin Isa bergelarnya tidak pernah ada Al-Abah dan An-Nafat. Gelarnya menurut dia hanya Al-Muhajir. Ternyata tidak seperti itu. Kitab yang dia sebutkan